Dan ketika selimutnya sudah terbuka, dia melihat tepat di atas badannya dan di depan wajahnya ada sosok wanita berwajah rusak menatap Adi dan meneteskan air liur ke pipinya. Adi mencoba berontak, tapi karena berat badan sosok wanita ini membuat dia kesulitan untuk bergerak dan juga bernafas. Tiba-tiba dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada sosok genderuwo yang berdiri tegak dengan mata dan giginya yang sangat besar, serta tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat lebat. Dan Adi tidak pernah melihat sosok ini sebelumnya. Dia mendengar kabar jika Wahyu sudah meninggal di dalam kamar mandi tempat dia bekerja. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Kali ini gue akan membawakan sebuah kisah yang udah ditulis oleh Lakon Story di akun Twitternya tentang seorang narasumber yang ikut menjalani ritual di Gunung Kemukus untuk membuat dirinya menjadi kaya. Karena di Gunung Kemukus ada sebuah kepercayaan masyarakat tentang sebuah ritual pesugihan yang mengharuskan pelakunya melakukan hubungan intim agar keinginannya bisa tercapai. Dan nanti gue juga akan membahas sedikit tentang sejarah Gunung Kemukus ini, sampai kenapa bisa Gunung Kemukus ini ada ritual yang sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, lantas apakah semua itu benar-benar membuahkan hasil? Dan apakah benar bisa membuat kita kaya? Daripada makin penasaran dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal yakni ritualnya, yang mengharuskan pelaku pemujaannya berzina dengan yang bukan pasangannya sebagai syarat mendapat kekayaan. Ya, bisa dibilang mereka harus berzina dengan PSK yang disediakan di tempat itu. Konon kabarnya, bila ingin mendapatkan kekayaan, mereka harus berzina sebanyak 7 kali. Dan biasanya dilakukan saat Jumat Pon atau malam Kliwon. Dan kemudian setelah itu, ada ritual-ritual lainnya. Nah, ritual tersebutlah yang akhirnya berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan Gunung Kemukus. Nah, kalau teman-teman datang ke kawasan Gunung Kemukus saat Jumat Pon atau malam Kliwon, teman-teman akan menemukan warung remang-remang dan ada PSK yang siap melayani kalian sebagai bagian dari ritual. Tapi ini sebagai info aja ya. Gua harap kalian jangan ada yang kesana lah. Karena sebenarnya Gunung Kemukus ini adalah salah satu objek wisata religius sebagai tempat berziarah ke makam Pangeran Samudra. Makam ini sering menjadi lokasi ziarah yang tidak hanya dikunjungi oleh warga setempat, tapi juga masyarakat dari berbagai daerah. Tingkah laku peziarah inilah yang menjadikan Gunung Kemukus menjadi seperti sekarang ini. Dan itu bersumber pada mitos tentang Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Oke, sekarang kita coba bahas sedikit mitosnya. Pangeran Samudra adalah pangeran dari Kerajaan Demak yang jatuh cinta pada ibunya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan, yang mengakibatkan Pangeran Samudra ini diusir oleh ayahandanya. Pangeran Samudra lalu mengembara dan akhirnya meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan merana. Ibunya yang kemudian menyusul juga wafat di sana. Keduanya lalu dimakamkan dalam satu liang lahat sebagai lambang cinta kasih mereka. Nah, ini cuma salah satu versi dari kisah cinta Pangeran Samudra karena ada banyak banget versi-versi lainnya. Salah satunya juga ada yang bilang, katanya setelah saling bertemu kembali,
Pangeran Samudra dan ibunya tidak kuat menahan rindu, sampai akhirnya mereka melakukan hubungan intim. Tapi sialnya, mereka keburu dipergoki dan langsung dibunuh. Dan sebelum mengembuskan napas terakhir, sang pangeran sempat berpesan bahwa siapa yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, segala permintaannya bakal terkabul. Nah, itulah alasan atau yang menjadi mitos kenapa Gunung Kemukus ini menjadi seperti sekarang. Dan itu gue ambil dari beberapa artikel ya. Jadi kalau salah, kalian boleh koreksi. Dan buat kalian yang lebih tahu tentang Gunung Kemukus, boleh tulis di komen. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke cerita tentang narasumber yang ada di cerita kali ini, namanya Adi. Dia adalah salah satu orang yang pernah menjalani ritual yang ada di Gunung Kemukus. Adi adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Menjadi seorang karyawan yang sudah mempunyai kedudukan, tentu saja membuat hidupnya sedikit tenang. Karena selain semua kebutuhannya terpenuhi, kiriman uang kepada orang tuanya pun selalu lancar dan aman. Hal itulah yang akhirnya membuat kepulangannya selalu dirindukan. Karena Adi pun tahu, kehidupan di kampung asalnya memang bisa dikatakan sangatlah pas-pasan. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Suatu hari, perusahaan tempat Adi bekerja tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar. Karena pemimpin mereka tersandung masalah yang membuatnya harus masuk ke dalam bui. Hal itulah yang akhirnya membuat separuh dari karyawannya dikeluarkan dari perusahaan. Karena perusahaannya yang sudah tidak lagi sanggup menanggung beban. Dan Adi adalah salah satu karyawan yang dikeluarkan. Saat itu Adi memang sengaja tidak memberitahu orang tuanya di kampung. Karena selain Adi tidak ingin membuat orang tuanya bersedih, dia juga sudah berjanji akan membangun rumah orang tuanya ketika sudah pulang nanti. Tentu saja dengan dipecatnya dari pekerjaan, sempat membuat dirinya depresi dan juga hilang kendali. Bahkan Adi juga sempat melakukan percobaan bunuh diri karena tekanan yang ada di hidupnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan salah satu rekannya yang bernama Wahyu. Wahyu juga adalah karyawan yang keluar dari perusahaan yang sama dengan Adi. Dan tidak disangka-sangka, berawal dari obrolan kecil mereka, Adi malah terjerumus ke dalam jurang dosa yang hingga kini masih sangat disesalinya. Suatu pagi seperti biasanya, ketika Adi sedang membeli makanan di salah satu warung langganannya, Adi bertemu dengan Wahyu. Mereka sempat berbincang kecil menanyakan keadaan satu sama lain, pasca dipecatnya mereka oleh perusahaan yang sama. Nah, dari perbincangan tersebut, Wahyu tiba-tiba mengajak Adi untuk mendatangi tempat pesugihan. Gimana kabarmu, Di? Berat nih yuk, gue mau pulang gak ada biaya. Kalau gue gak pulang, orang tua gue telepon terus. Sama nih bro, uang gue juga cukup cuma sampai akhir bulan. Setelah itu gue gak tahu masih hidup apa enggak. Cari kerjaan lagi yuk. Pesugihan aja bro, biar cepet. Males ah, ujung-ujungnya minta tumbal. Percaya deh sama gua ada info tempat pesugihan manjur nih tanpa tumbal. Dan akhirnya mereka berdua mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercayai Wahyu sebagai jawaban atas semua masalah mereka. Tempat itu adalah Gunung Kemukus. Sesampainya Adi dan Wahyu di tempat tersebut dan selesai melakukan ziarah, mereka sempat kebingungan karena menurut juru kunci yang menjaga makam, di tempat itu tidak bisa digunakan untuk mencari pesugihan. Di sini cuma tempat ziarah, Mas. Kalau Masnya ada perlu yang lain, saya tidak ikut campur. Pernyataan juru kunci tentu saja membuat Adi dan Wahyu sempat bersitegang karena selain jarak yang mereka tempuh itu jauh, perjalanan ke tempat tersebut memang menghabiskan persediaan uang yang saat itu sudah sangat menipis. Nah, setelah beberapa lama, mereka melangkahkan kaki ke arah kendaraan untuk kembali pulang. Tiba-tiba, mereka dihampiri oleh seorang warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas, mau kemana?
Mau pulang, Pak. Ada apa ya? Pak, di sini kalau mau cari pesugihan di mana sih? Maksud saya panggil masnya tadi juga ingin memberitahu tentang hal itu. Loh, Bapak tahu dari mana? Kalau niat kita memang mau cari pesugihan. Sudah kelihatan lah dari gelagat kalian, Mas. Di sini udah biasa kali, Mas. Akhirnya mereka pun diajak mampir ke salah satu warung kopi yang ada di sekitar komplek makam tempat berziarah tadi. Hingga Adi mengetahui jika tempat ini memang kerap digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat Adi terkejut, ternyata salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh para pencari pesugihan adalah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya. Dan setelah memantapkan niat mereka, akhirnya Adi dan Wahyu berniat ikut melakukan semua ritual di tempat tersebut dengan harapan agar keadaan mereka bisa menjadi lebih baik. Mereka kemudian mengikuti semua arahan dari bapak tersebut. Semua ritual mereka lakukan dan tidak ada satupun yang mereka lewatkan. Bahkan mereka benar-benar berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan. Dan percaya atau tidak, setelah beberapa bulan Adi menjalani semua ritual tersebut, tanpa diduga-duga, Adi diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan yang sebelumnya menolak mentah-mentah lamaran pekerjaannya. Perusahaan yang sebelumnya menolak lamaran pekerjaan Adi, tiba-tiba menghubunginya dan memberitahu jika Adi diterima untuk menjadi karyawan. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonominya seketika kembali membaik. Ditambah, belum lama Adi bekerja di perusahaan barunya. Dia kemudian diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukannya yang sangat menyita waktu, akhirnya Adi pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus dia lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya Adi memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaannya. Karena dia berpikir jika semua keinginannya sudah terpenuhi. Namun siapa sangka, setelah Adi berhenti melakukan semua ritualnya, dirinya akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak pernah dia lupakan. Suatu malam, Adi merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasinya. Malam itu seperti biasanya, dia pulang lebih malam karena pekerjaan di kantor yang tidak ada habisnya. Sesampainya di rumah, Adi langsung berbaring di tempat tidurnya sambil bermain handphone. Dan saat itu dia udah mulai mengantuk. Tiba-tiba, Adi mendengar suara wanita yang sedang menangis dan tidak jauh dari kamar tidurnya. Mendengar hal itu, tentu saja Adi seketika terkejut dan segera melihat sekeliling kamarnya. Karena dia tahu, tidak ada seorang pun di rumah kontrakannya selain dirinya. Kemudian dia mencoba untuk berjalan pelan keluar dari kamar tidurnya. Setelah sampai di ruang tengah, tiba-tiba dengan sangat jelas Adi melihat adanya sosok perempuan parubaya yang duduk di kursi ruang tamu. Adi langsung nyalain lampu ruang tamunya yang gak jauh dari tempat dia berdiri. Namun anehnya, ketika lampu ruangannya yang saat itu sudah menyala, sosok perempuan parubaya tadi tiba-tiba menghilang. Nah, karena Adi berpikir jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahnya, lalu Adi berjalan keluar mengelilingi rumahnya untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Nah, setelah Adi mengitari rumahnya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya dia kembali masuk ke dalam rumah, lalu mengunci rapat semua pintu rumahnya. Kemudian kembali masuk ke dalam tempat tidurnya. Tapi beberapa saat kemudian, saat dia kembali ke tempat tidurnya, Adi kembali mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Seketika Adi kembali membuka pintu kamarnya dengan perasaan yang lebih kesal.
karena dia berpikir jika ada orang yang sedang ngerjain dia. Woi, siapa sih yang usil? Sini lu muncul. Namun Adi kembali tidak melihat siapapun di rumahnya. Akhirnya dia memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahnya. Dan belum lama Adi duduk, tiba-tiba pandangannya teralihkan ke jendela rumahnya. Dia melihat ada seseorang yang mondar-mandir di depan rumahnya. Adi kaget bukan main. Dan ketika pintu rumahnya dibuka, Adi melihat tidak ada siapapun orang di luar rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian, dia mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Dan sumber aroma tersebut berada di samping rumahnya. Dia lalu berjalan perlahan ke arah samping rumahnya dan mengikuti aroma tersebut, yang semakin lama semakin menyengat. Dan ketika sudah berada di samping rumahnya, tiba-tiba dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada sosok genderuwo yang berdiri tegak dengan mata dan giginya yang sangat besar, serta tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat lebat. Dan Adi tidak pernah melihat sosok ini sebelumnya. Melihat sosok tersebut, matanya terbelalak dan seketika seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Untungnya setelah beberapa saat kemudian, tubuhnya sudah bisa digerakkan hingga akhirnya dia langsung berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumahnya dengan keringat yang bercucuran. Dan sesampainya di dalam rumah, Adi langsung mengunci pintunya dan masuk ke dalam kamar tidurnya dengan perasaan yang sangat ketakutan. Tapi teror masih terus berlanjut. Saat Adi sudah di dalam kamar, lagi-lagi dia mencium aroma busuk yang sangat menyengat, yang sumbernya tidak jauh dari tempat tidurnya. Dan benar saja, Adi kembali melihat sosok genderuwo yang sama, yang kini sudah berdiri di dalam kamarnya. Dia langsung terkejut, lalu dia berlari keluar kamar sambil teriak ketakutan. Kemudian dia masuk ke kamar tidur lainnya. Untungnya di rumahnya ini punya kamar lebih dari satu. Nah, sesampai di kamar satunya, dia langsung berbaring lalu menutup dirinya dengan selimut. Jantung Adi semakin berdebar kencang, tidak beraturan. Puncaknya, saat dirinya masih ketakutan di dalam selimut, tiba-tiba dia merasakan seperti ada seseorang yang sedang menindih tubuhnya dari atas. Merasakan hal itu, dirinya semakin ketakutan. Dan dia pun teriak minta tolong, berharap ada yang menolongnya. Dia terus teriak sambil berusaha membuka selimutnya. Dan ketika selimutnya sudah terbuka, dia melihat tepat di atas badannya dan di depan wajahnya ada sosok wanita berwajah rusak menatap Adi dan meneteskan air liur ke pipinya. Adi mencoba berontak, tapi karena berat badan sosok wanita ini membuat dia kesulitan untuk bergerak dan juga bernafas, sehingga membuat Adi seketika pingsan dan sudah tidak mampu lagi mengingat semuanya. Dan akhirnya Adi ditemukan oleh tetangganya karena menurut tetangganya, Adi ini sudah beberapa hari tidak keluar dari rumahnya. Ketika ditemukan, Adi sudah dalam kondisi tidak memakai baju dengan seluruh tubuhnya dipenuhi luka cakaran. Setelah kejadian tersebut, Adi akhirnya sakit keras dan tidak bisa lagi bangun dari tidurnya. Contohnya ketika azan subuh berkumandang, tubuhnya ini berasa seperti sedang ditusuk-tusuk. Lalu setiap jam 10 malam, dia selalu menggigil kedinginan. Dan di setiap maghrib sampai jam 10 malam, dia selalu muntah-muntah dan tidak jarang pula dia muntah sampai mengeluarkan banyak darah. Dan tidak berhenti di situ aja. Selain setiap malam dia juga nggak bisa tidur dengan tenang, tiap tengah malam dia selalu merasa seperti didekap oleh seseorang dan diiringi aroma busuk yang sangat menyengat. Anehnya, dengan kondisi yang dialaminya, Adi sempat berobat ke dokter. Tapi dokter menyatakan tidak ada satupun penyakit yang berbahaya yang mengancam dirinya. Akhirnya,
Adi pun dibawa oleh keluarganya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Di sana dia diobati medis, alternatif, dan juga spiritual. Hingga seiring berjalannya waktu, kondisinya berangsur membaik. Namun, hingga cerita ini ditulis, Adi masih seringkali merasakan jika tiap malam seperti ada seseorang yang sedang menemaninya tidur. Menurut tetua adat di kampungnya, Adi memang masih diikuti oleh makhluk halus yang sengaja datang untuk mengganggunya. Tapi semuanya terjadi karena perbuatannya yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk halus. Dan kini semua hartanya sudah habis. Bahkan dia juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontrakannya. Lalu bagaimanakah dengan Wahyu? Menurut penuturan Adi, terakhir dia melihat Wahyu yaitu saat dia pulang kerja, sebelum dirinya mengalami sakit. Dan sejak saat itulah, dia sudah tidak pernah melihat Wahyu lagi. Karena memang sakit yang dialami Adi ini sampai memakan waktu hingga 8 tahun lamanya. Tapi, dia mendengar kabar jika Wahyu sudah meninggal di dalam kamar mandi tempat dia bekerja. Kabar tersebut tentu saja membawa kesedihan untuk dirinya. Dan dengan dibagikannya pengalaman ini, Adi sangat berharap tidak ada lagi orang di luar sana yang bernasib sama seperti dirinya. Karena pada dasarnya, menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Gunung Kemukus adalah tempat sakral yang di dalamnya terdapat sebuah makam yang seharusnya digunakan sebagai tempat ziarah dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Praktek pesugihan yang ada di tempat tersebut semuanya adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh siapapun. Nah, untuk si Ade ini kan belum sembuh-sembuh nih, Bang. Mungkin sampai saat ini. Udah 8 tahun lebih itu ya? Iya, udah 8 tahun lebih itu. Nah, menurut lu gimana caranya biar dia sembuh? Nah, ini semoga si Adinya bisa nonton video ini ya, Bang. Jadi Iya, dia bisa dapat jawaban dari kita. Salah satu cara buat membersihin itu. Oke, Bang, untuk tata cara lainnya atau ritual lainnya yang ada di Gunung Kemukus, itu ada lagi nggak sih, Bang, selain bertubuh dengan pesta? Sebenarnya sih ada lagi, Bang. Ada. Sebenarnya ada lagi. Tapi lagi-lagi ini dimanfaatkan sama oknum ya, Bang. Nah, metode lain selain itu, lo bisa berzikir atau wirid di sekitaran makam itu. Dan itu ada pelakunya, ada yang ngelakuin maksud gua. Biasanya itu orang-orang yang ngarepin karomah. Nah, dia mau memperdalam lagi ilmunya apa segala macam. Itu di situ. Padahal ada satu metode lagi yang sedikit orang yang bisa nyampe ke sana, Bang. Nyampe ke sana itu Nyampe ke sana karena mereka udah keburu ditarik sama ya orang-orang di sekitar situ yang kaya ya, mau ini ya, mau itu ya, kesini Bang, kesini Bang, kesini Mas, kesini. Kalau lo jalan lagi ke dalam, lebih ke dalam gunung, Oke, untuk cerita horor pada video kali ini mungkin cukup. Dan gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.